ini kita coba menyelusuri di Bandar Bakau ini. Semoga ketemu dengan bakti sosial siswa-siswi se-Indonesia studi di Bandar Bakau ini. Semoga siswa-siswinya sudah hadir di Bandar Bakau. Mungkin kita agak telat dengan keadaan cuaca hujan, dan seperti jalan yang sudah kita lewati tadi, banjir di jalan Dok Simpang Tetap itu tadi. Tiga. Kami bangga sekolah alam di Bandar Bakau Dumai. Oke. Bisa ada di atas itu, Tiko. Dari SD mana tadi cek dulu? Kami membawa anak kelas 4 dari SD 016 Bukit Kapur. Oh, Bukit Kota Kapur. Dumai. Kota Dumai. Ya, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Menu untuk siswa-siswi Itu tadi itu yang dari se-Indonesia. Ya. Bakti sosial siswa-siswi se-Indonesia studi di Bandar Bakau Dumai. Ada. Yang lembab ya, yang lembab kotaknya. Yang lembab. Ini sama macam lagi, macam masak apa gitu. Apa perlu letak di meja tuh, yang udah siap bungkus tuh, geser tuh. Iya. Tidak meja ini ya. Tidak, kalian dulu siapa beli. Orang udah datang. Kan jaga orang duduk. Oh, di sini duduk kalinya. Kita memperhatikan Datuk Bandar Bakau menyambut siswa-siswi bakti sosial siswa-siswi studi di Bandar Bakau Dumai. Oke, mari sama-sama kita memperhatikan menyambut siswa-siswi kita untuk pacu memajukan bangsa kita. Yang mahasiswa untuk mahasiswa haruskan mengisi buku tamu. Arahan dari Datuk Bandar Bakau. yang udah isi buku tamu di sana ya. Yang udah isi langsung di sana. Nikmati aja yang. Iya, di mana lapangnya? Di sini pin. Nilak semua, Moy. Ya.
Jadi yang satu daerah perwakilan aja, yang satu daerah asal perwakilan aja. Enggak, maksudnya satu aja, nggak usah ditulis semua. Iya, perwakilan aja. Ya, bagus Prabowo. Ya udah foto bersama dulu kita. Ya, yuk kita foto. Lepasin HP-nya dulu. Yuk. Apa? Mundur dikit. Mundur. Ya, mundur dikit. Mundur sakit. Batin bapak. Mundur lagi. Mundur lagi sampai ke Jumat sana. Baunya ngisi. Warin. What? Buat 3, 2, 1. Gaya bebasnya 3, 2, 1. Ayo. Yang 3. Ayo. 3, 2, 1. Oke. 1, 2, 3. PM3 Mirak. Para tamu sekalian, terima kasih. Kita sudah sampai di sini, alhamdulillah juga. Sekali lagi saya ingatkan, kita mohon satu koordinasi karena banyak sekali kegiatan yang harus kita selesaikan hari ini. Dan di samping saya sudah ada Pak Darwis, ya Pak Darwis. Beliau ini sebagai boleh dikatakan penunggu lah di Bandar Bakau ini. Sudah sangat lama. Nanti akan banyak cerita dari beliau, tapi sebelum sesi itu saya biasa manggil abang karena
kami sudah lama bersahabat. Jadi Bang, kami ini ada 48 mahasiswa dari berbagai pulau di Indonesia. Ada Jawa, ada Lombok, ada Jakarta, Sulawesi, Bali, beberapa. Yang tak ada itu Sumatera. Karena memang dia sistem pertukaran itu per pulau. Ada 48. Kemudian ada ibu dosen 4 orang, ada Ibu Elvira, Dr. Elvira, ada Bu Anggi, dan ada Bu Ayu yang sudah telepon. Kemudian ada anak-anak LO mahasiswa yang membantu. Ada Dewi, ada Nadia, kemudian ada yang berulang semalam itu Bang, yang datang dengan saya itu. Kemudian ada Pak supir setia kami, Pak Ardi, dan ada Humas untuk dokumentasi. Saya kira sekitar 50 lebih Bang rombongan. Nah, anak-anak sekalian, kita menuju ke lokasi titik di mana untuk sarana sehat yang pertama. Tapi sebelum itu akan dibawa keliling oleh Pak Darwis menuju ke sana. Jadi mutar keliling dulu melihat alam ini, baru kemudian kita di pos yang berikutnya untuk ada materi sedikit. Habis itu istirahat, soma, makan, baru kemudian kita tanam bibit. Setelah tanam bibit bersih-bersih, baru kita kemudian apa namanya istilah abang soal main pohon adopsi. Nah, pohon adopsi. Habis itu banyak sekali tuh sesi foto-foto sampai sore. Jadi tahan dulu apa nama gairah untuk berfoto itu ya. Oke, baik, kami langsung serahkan ke Pak Darwis untuk membantu kami berkeliling di Bandar Bakau yang cukup luas ini. Tapi hati-hati, jalannya licin. Ya, silakan. Pak Darwis. Baik, kita keluar dulu ke bangunan tadi, lalu kita menuju trekking ke sana. Dari trekking sana nanti ada nama-nama pohon orang punya orang. Pohon itulah nanti yang kalian akan direnovasi karena pohon itu udah berjamur, pelangnya udah luntur. Jadi bakti sosial kalian di kunjungan ini sangat membantu. Makanya saya berhubungan dengan Jeffrey. Salah satu tawarannya adalah mengadopsi pohon, dan adopsi pohon inilah sejarah besar pemberdayaan dana dalam pengelolaan mangrove. Ini dana swadaya masyarakat yang tidak berdasarkan sumber APBN, sumber apa ini dikelola sumber dana yang berawal dari nama-nama pohon itu. Itulah maka kami mengharapkan. Dan ini yang kedua, mahasiswa Indonesia, seluruh Indonesia, kalau ini setiap pulau ya. Kalau 2011 mahasiswa 33 provinsi sudah menanam mangrove di sini dalam rangka Hari Nusantara. Jadi salah satu nama yang akan kalian bikin nanti adalah nama senior kalian yang pernah berkunjung di sini 2011, dan Pak Budiono pernah di panggung Wakil Presiden 2011 dalam rangka Hari Nusantara. Dan kita hari ini santai pariwisata sambil mencerita sejarah, dan alhamdulillah kebetulan 8992 saya keliling Indonesia. Jadi saya jumpa dengan saudara-saudara yang pernah, mungkin saya tahu cerita Gorontalo, saya tahu cerita Biung Pandang, Bandanera, kalau ada di sini. Jadi nanti kita cerita panjang lebar. Dan sekarang kita menuju ke sana, ke bangunan pusat informasi mangrove itu, menuju ke sana. Lalu di sana ada pusat, nanti kita di mana kita seminar pertama di sana. Ini terpaksa digiring oleh Datuk Bandar Bakau. Siswa-siswi Indonesia ini mengelilingi Bandar Bakau dengan dari sudut pandang, sambil menantikan istilahnya minum untuk sementara.
Siapa foto Pak? Video. Ya Allah, Alif. Alifnya ya. Udah ngalikin lagi sekarang, Lif. Aku harus kamera sih. Jadi karakternya di sana kedalaman dan program favorit mereka adalah mandi laut. Nah, di sini mandi laut ada, tapi yang di sini kalau di sini kan ini mau air mandi laut. Dan ada di antara mereka ini yang biasa berburu tripang. Timun laut ya. Tripang, tapi tripang coklat. Yang bulat itu lah ya. Iya, Bulat lonjong. ya. Jadi Bisa, tapi kalau di sini dijadikan minyak urut. nah, kalau ada di sini panggungnya di mana, Pak? Bisa datangnya dari Pemda ketika membuat momentum ulang tahun ini mereka diundang. Tapi mereka sudah lama tidak diundang karena mulai berbenah. Covid kemarin semua program kumpul nggak ada. Jadi selama itu juga mereka tidak. Dan hari ini jumpa mereka bersama. Wah, ini kakak-kakak abang ini dari mana-mana. Oke, supaya kita fokus, kalian boleh duduk dulu di sini. ya duduk dulu santai. Hadap kemari ya. Jadi nanti kita baru dengar cerita dari Pak Darwis dan kemudian sesi sharing dengan adik-adik kita sekolah alam. Ini duduk aja nih di panggung ini, cari tempatnya. Ya duduk aja di sana. Duduk yang nyaman. Yuk, apa-apa duduk aja. Supaya fokus kita. Nanti kita lanjutkan ceritanya. Masih banyak cerita ini. Kalau sama Pak Darwis ini sampai subuh pun mau dia cerita. Duduk aja di tengahnya masih bisa duduk. Yuk, santai-santai. Sambil melepaskan lelah naik terus tadi. Agak cepat ya, karena waktu kita udah agak molor juga, ini hampir setengah jam dari perjalanan tadi. Duduk aja, bersih, sudah dibersihkan kok. Beberapa menit, ya. Kemudian kita lihat di sini sudah ada adik-adik, anak-anak dari sekolah Bandar Bakau. Nanti sehabis Pak Darwis memberikan cerita pengalaman beliau, maka akan ada sharing diskusi lah yang nanti dengan adik-adik. Kemudian di sebelah kiri kalian juga ada ibu-ibu yang sudah membantu kita untuk menyiapkan konsumsi. Terima kasih Maci-Maci. Kalau di sini panggil Maci. Orang ini bekerja sudah 1 bulan lalu untuk mempersiapkan makanan ini. Kenalkan, ada dari Bang, dari saya menjelaskan apa sesuatu yang ingin dijelaskan beliau. Ya, selamat pagi. Saya mohon perhatiannya ya, mohon perhatiannya. Kondisi kita di sini sekarang hujan. Kalau misalnya kering itu tidak ada masalah. Perhatikan langkahnya. Selamat siang. Bandar Bakau ini adalah sebuah hutan produksi terbatas yang diperjuangkan selama 17 tahun. Dulunya ini adalah APL, Rencana Perluasan Pelabuhan Dumai Pasemukan. Nah,
ini di sana pelabuhan, tangki-tangki yang seperti yang dilihat di sana. Oleh kami dari komunitas pecinta alam bahari dan sekarang menjelma menjadi kelompok tani hutan Bandar Bakau, memperjuangkannya menghadap 3 menteri, yaitu Freddy Numberi, Zulkifli Hasan, sama Ibu Siti Nurbaya. Tangan Ibu Siti Nurbaya, kawasan ini menjadi kawasan hutan produksi terbatas dan status bahan milik negara di bawah DLHK Provinsi Riau. Bandar Bakau luasnya 25,15 hektar yang awalnya 2,5 hektar. Tahun 2000 ini cuma diizinkan 2,5 hektar untuk dihijaukan, dilestarikan. Tapi kami terus mendesak, meyakinkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan. Akhirnya pengukuran terakhir dalam pengajuan AKM dan kemitraan seluas 25,15 hektar. Banyak cerita kisah ini yang sangat menginspirasi bagi kalang-kalang penggiat mangrove di Riau dan bahkan Indonesia. Apa kaitannya perkembangan penggerak mangrove di Indonesia? Karena saya salah satu pernah saya dididik di Pusat Informasi Mangrove Bali di Kabupaten Badung, Bali. Di sana saya dididik mengenai pengelolaan teknis kawasan mangrove yang disponsori oleh JICA, Japan International Agency. Dan terinspirasi dari kegiatan di Bali, maka lebih cenderung arahnya tidak pengelolaannya seperti itu. Cuma kita kekalahannya adalah data visual kita masih belum memiliki, kita masih data manual, dan arah kita nanti adalah digital, dimana pohon-pohon yang ada ini itu yang kalian lihat tadi ada nama-nama pohon tokoh, bahkan ada tidak tokoh, artinya mewakili masyarakat kelas bawah, yaitu supir oplet juga pernah nanam, tukang becak juga pernah nanam, sampai ke wakil presiden Pak Yudhoyono dan lain-lainnya pernah menanam di sini, terutama unsur Forkopimda, AL, Angkatan Darat, TNI, polisi, dan unsur eksekutif dan legislatif. Bandar Bakau merupakan bisa diperjuangkan berdasarkan bukan sekedar undang-undang, tapi diangkat dari muatan lokal wisdom. Karena di Dumai ada cerita peristiwa adat. Peristiwa adat ini perang adat, istilahnya lamaran ditolak, tapi dukun nggak bertindak. Lamaran ditolak dalam satu dengan dinasti yang ada di Dumai dengan di luar Dumai, bahkan antar provinsi kalau kita sekarang, yang akhirnya perang itu terhenti gara-gara ada peristiwa buah bakau yang jatuh menimpa orang mati, dan akhirnya yang bersengketa akhirnya terhenti sendiri, dan inilah menamakan daerah ini Pangkalan Selesai, yang awalnya secara geserannya bahasanya adalah Pangkalan Selesai. Jadi ini kita berada di Kelurahan Pangkalan Selesai, dan kejadian peristiwa itu adalah di sebuah muara, yaitu namanya Muara Sungai Dumai. Jembatan tadi itu adalah Sungai Dumai. Lalu 2016 ini menjadi kawasan tetap, menjadi hutan produksi terbatas, tinggal mengeksplor lagi. Banyak hal-hal yang masih kurang dan perlu dibanding daerah-daerah kalian, terutama dari Lombok. Masalah wisata halal, saya pernah juga
melihat teknis pengembangan konsep wisata halal yang dikembangkan pemerintah di Lombok. Lalu muatan lokal di sini tadi yang mengangkat pembangunan industri. Ini kawasan industri. Artinya masih bisa dibantah dengan muatan lokal. Tapi muatan lokal yang serius. Artinya bukan saya sampaikan ini dulu cerita petunjuk, bahkan pertunjukan tentang petunjuk tentang itu tadi dikembangkan oleh seniman-seniman yang ada di Riau. Jadi wilayah ini tadi cerita yang saya maksud ajukan ini sebuah situs legenda sastra tutur itu dikembangkan oleh seniman-seniman sampai ke Pekanbaru. Nampil-nampilnya, lalu mangrove yang ada itu sampai ke tulisan-tulisan sastrawan Riau, dan termasuk saya sendiri sebagai yang sering menulis cerpen-cerpen tentang kehidupan di mangrove. Lalu kita sekarang Bandar Bakau ini berada bukan di depan Selat Melaka, berada di depan Selat Rupat. Karena di depan itu ada pulau namanya Pulau Rupat. Di sebalik Pulau Rupat itulah Malaysia. Pulau itu Malaysia. Kalau jarak tempuh dari sini 3 jam. Kalau ongkos ke sana 600.000 sekarang. 600.000, 1.200.000 BP. Kalau ke Malaysia. Dan alam Malaysia dengan alam Indonesia. Kalau di sini Malaka. Kalau arah ke Bengkalis, Johor. Kalau arah ke Batam itu Johor juga. Selangor. Jadi sebenarnya dari segi natural, alam pesisir mangrove yang lagi digencar-gencar oleh turis dunia itu, pengamat-pengamat dunia. Sebenarnya tempat kita yang lebih alami. Kalau Malaysia itu sudah terkontaminasi dengan infrastruktur yang modern. Artinya sudah ada pasar modern. Contohnya gunturnya Pantai Kuta itu kan karena ada mall-mall. Nggak seperti ini yang dinyanyikan Iwan Fals dulu lagi ya. Senja Mata Dewa itu kan. Dulu masih alami. Jadi Dumai, Bengkalis, Meranti, dan Rohim adalah kawasan pengembangan hutan mangrove yang sangat potensial saat ini, terutama di bidang turisme. Kalau bidang turismenya lebih mengandalkan Kota Dumai, karena Kota Dumai merupakan jalur kota lintas dari seluruh antar provinsi, antar negara itu lintasnya di Dumai. Karena banyak juga traveler yang mampir di sini untuk sebelum berangkat ke Malaysia. Kalau di sini berangkat ke Malaysianya jam 5 pagi. Jam 5 pagi berangkat ke Malaysia. Lalu Bandar Bakau di dalam sejarahnya awalnya adalah mengembangkan kehijauan, tuntutan emosi terhadap pembangunan industri. Di Dumai ini sangat banyak industri, apalagi di pesisirnya. Tapi industri itu tadi menghilangkan selera pariwisata masyarakatnya. Dulu masyarakat Dumai dari tahun 1970 sampai 1990 itu masyarakatnya berwisata di pesisir. Artinya berwisata maksudnya kalau beda ya dengan daerah wisata Bali, Lombok. Dulu masyarakatnya berwisata memang wisata lokal aja. Karena dulu tidak ada konsep di Riau ini wisata di Dumai, wisata internasional. Karena internasional itu cuma ada di Pacu Jalur, Teluk Pantat. Nah, sudah sampai tingkat internasional. Nah, lalu pariwisata di Dumai, pariwisata belum terlalu familiar. Karena Dumai adalah daerah lintas bisnis perdagangan. Jadi wisata saat ini pasca Covid baru dimulai. Lalu kelebihan dari hutan mangrove di Bandar Bakau ini adalah
bukti nyata suatu perjuangan bila diusahakan sungguh-sungguh dan diyakinkan dengan negara bahwa pelestarian itu bisa dilaksanakan. Ini contohnya Bandar